Halo, perkenalkan, namaku Franz Shanturi. Di sini aku dipercayakan sebagai tutor matematika di Bimbel KB STMKG tahun 2022. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas eksponen. Apa itu eksponen? Yuk, kita langsung bahas saja. Yuk, pertama itu pengertian dan sifat eksponen. Nah, eksponen itu merupakan bentuknya itu A pangkat n ya, itu bilangan pangkat. Dengan n-nya itu adalah elemen bilangan real ya. Nah, dan A pangkat N itu didefinisikan gimana sih? A pangkat N itu didefinisikan berarti A dikali A sebanyak N kali gitu ya. Nah, dengan A-nya ini itu adalah bilangan pokoknya dan N itu bilangan pangkatnya. Oke, kebayang ya? Nah, sifat umum eksponen itu pertama itu kalau dia perkalian ya, ingatnya gampang gini aja. Kalau dia perkalian berarti pangkatnya ditambah. Kalau dia dibagi berarti pangkatnya dikurang ya. Nah, kalau pangkat 0 itu pasti selalu satu ya. Bukan selalu, itu udah pasti satu. Nah, dengan catatan A itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau dia A pangkat 0, 0 pangkat 0 itu apa? Ya. Nah, ini cari tahu nanti ya. 0 pangkat 0 itu sebenarnya berapa sih? Oke. Baik lagi, 1 per A pangkat P itu biasa ya. Jadinya A pangkat minus P gitu ya. Dengan catatan lagi A tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya, kemudian kalau ada pangkat dipangkatkan lagi itu berarti pangkatnya dikalikan ya. Nah, baru kemudian ada pangkatnya sama berarti bisa kita buat dalam kurung ya. Baru pangkat P gitu ya. Nah, kalau dia dibagikan berarti dalam kurung pernya itu berarti pangkatnya jadi sama gitu. Kalau ada A pangkat pecahan kan berarti dia dalam bentuk akar gitu ya. Ya. Kemudian kalau ada pangkatnya dalam bentuk pecahan tetapi dia nggak seper ya berarti ada pecahan ini pecahannya P per Q gitu. Berarti dia akar Q pangkat P gitu ya. Nah, kalau ada pecahannya seperti ini lagi, berarti akar Q diakarkan lagi P, berarti akarnya ini bisa kita saling kalikan ya. Akar PQ gitu. Oke, sampai sini kebayang ya. Oke, kita lanjut. Ya, persamaan eksponen. Ya, bentuk dasar eksponen. Ya, kalau A pangkat fx itu, nah itu sama dengan 1. Nah, kenapa sih 1 Kak? Karena A dipangkatkan berapapun pasti hasilnya A dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1 ya. Nah, makanya fx-nya di sini sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, biar dia persamaannya ini jadi sama gitu. Persamaan di kiri akan sama dengan persamaan di kanan, berarti fx-nya itu harus kita buat 0 gitu. Ya kan? Karena A pangkat 0 dan B pangkat 0 pasti ujung-ujungnya hasilnya 1 gitu kan. Nah, kebayang ya? Oke. Kemudian A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di sini bilangan pokoknya ya yang sama ya. Berarti pangkatnya di sini harus sama juga gitu. Oke? Kemudian bentuk kedua itu bentuk gx pangkat fx sama dengan 1 ya. Dengan kemungkinan penyelesaian itu ya, ada dua. Yang pertama fx sama dengan gx ya kan. Kemudian hx itu sama dengan 1. Dengan catatan hx itu sama dengan min 1 gitu. Atau syaratnya min 1 pangkat fx itu sama dengan min 1 pangkat gx ya. Nah, hx sama dengan 0, syaratnya berarti fx itu lebih dari 0 dan gx itu lebih dari 0 gitu. Kemudian ketiga, bentuk gx pangkat fx itu sama dengan hx pangkat fx. Nah, ini pangkatnya yang samanya fx ini ya, tapi bilangan pokoknya beda ya. Nah, kemungkinan penyelesaiannya itu ada dua juga. Gx-nya itu kita harus samakan dengan hx agar persamaan di kiri sama dengan di kanan gitu kan. Nah, baik lagi ke persamaan bentuk dasar tadi. Fx-nya itu harus 0 gitu kan, yang ini. Yang ini, ya kan? Fx-nya harus 0 gitu kan. Biar pangkatnya hasilnya sama gitu di kiri sama di kanan. Oke, dengan catatan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan hx-nya itu nggak boleh sama dengan 0 ya. Ini udah syarat mutlak. Oke, kemudian bentuk keempat, bx pangkat gx itu harus sama dengan bx pangkat fx. Nah, ini bilangan pokoknya ya kan, sama kan, fungsi bx deh gitu. Kalau tadi di bentuk dasar ini itu adalah konstanta, nah kalau di sini itu adalah suatu fungsi gitu. Jadi penyelesaiannya itu nilai gx harus sama dengan 1, fx-nya itu harus 0, dengan syaratnya gx-nya nggak boleh sama dengan 0 gitu. Kemudian gx-nya min 1, syaratnya fx-nya itu adalah fungsi genap gitu. Oke. Oke, kebayang ya.
Oke, nanti biar gimana gambarnya kita masuk ke contoh soal nanti. Oke, kemudian pertidaksamaan dan fungsi eksponen ya. Untuk pertidaksamaan kalau dia bentuknya a pangkat fx lebih dari sama dengan a pangkat gx. Nah, penyelesaiannya itu pertama a-nya itu harus lebih dari satu. Nah, kenapa harus lebih dari satu, Kak? Ya, karena tadi ya bilangan pecahan itu atau bilangan fungsi eksponen itu dia harus diantara lebih dari 0, ya kan? Lebih dari 0 pokoknya dia. Lebih dari 0 ini kan bisa pecahan, bisa juga bilangan bulat. Nah, segini gitu. Oke. Kemudian kalau dia a lebih dari 1 tadi fx-nya itu berarti harus lebih dari sama dengan gx gitu ya. Kalau dia bilangan a-nya itu pecahan ternyata antara 0 dan 1 ini ya, pecahan. Nah, dia itu fx-nya itu kurang dari sama dengan gx. Nah, kalau dia bentuk a pangkat fx itu ini kurang dari ini agak ralat ya, ini kurang dari a pangkat gx ya. Nah, berarti ini a-nya lebih dari 1 dengan catatan fx kurang dari sama dengan gx. Nah, ini kebalikannya ya, kalau bisa diperhatikan ya, ini kebalikannya ya kan. Berarti kalau gitu, kalau di sini fx-nya kurang dari sama dengan gx, berarti kalau a-nya itu pecahan, bilangan pokoknya pecahan, berarti fx-nya itu harus lebih dari sama dengan gx gitu. Oke, saling berlawanan ini ya. Nah, makanya ingat satu aja. Mau yang ingat yang ini ataupun yang ini terserah, satu aja. Nah, oke. Kemudian fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen itu misalkan suatu fungsi itu y sama dengan fx gitu ya. Nah, misalkan itu adalah a pangkat x ya. Dengan catatan itu syarat mutlak itu a lebih dari 0 ya kan. Dan a tidak boleh sama dengan 1 kan. Berarti a lebih dari 0 berarti dia boleh pecahan gitu ya kan. Berarti sini boleh bilangan negatif juga. Nah, kalau diperhatikan gambar ini ya kan, y sama dengan a pangkat x. Untuk a itu diantara 0 dan 1 berarti pecahan. Anggap aja pecahannya itu setengah ya, setengah ya kan, setengah dipangkatkan x ya kan. Dengan ini sepanjang sumbu x-nya ya, gini ya, sepanjang sumbu x-nya ini. Oke, berarti setengah pangkat x. Berarti kalau kita anggap di sini dia adalah ya kan, kita anggap di sini dia, anggaplah di sini minus 4 gitu ya kan. Berarti setengah pangkat minus 4 berapa? Setengah pangkat minus 4 itu minus 1 karena minus 4 ya, berarti dia minus berapa? Ayo, minus berapa? 16 ya, ya kan? Berarti dia selalu positif ya, ya kan? Selalu positif dia. Makanya di sini hasil y-nya di sini adalah sorry ini setengah pangkat minus 4 itu adalah 16 ya. Oke, 16 ya. Ya, kalau di x-nya sini minus 4, anggap sini dia minus 4, dia 16 gitu y-nya ya. Nah, 16. Oke, makin ke bawah dia makin kita ambil coba nanti sampelnya minus 3. Nah, minus 3 berarti sini 8 nanti ya. Di sini 8. Nah, ke bawah terus dia nanti kurvanya ke bawah. Kan ini tadi gini, dia ke bawah terus kurvanya nanti ke bawah. Ya kan? Tapi dia nggak akan menyentuh nilai 0 gitu. Ya kan? Kalau perhatikan ini kan. Nah, perhatikan ini x-nya 0. Kalau x-nya di sini 0, setengah pangkat 0, ujung-ujungnya 1 dia gitu kan. Ya kan? Dia 1 di sini. Nah, kalau dia setengah pangkat, berarti dia naik sekarang kan? Setengah pangkat 1. Gitu kan? Setengah pangkat 1 berarti setengah, ya kan? Setengah. Dia ke bawah terus. Nah, ini nggak akan menyentuh garis sumbu x. Nah, itu dia sifat eksponen yang istimewanya. Nggak akan bisa dia sama dengan nilai x dia gitu. Dia bakalan ya ini terus mendekati terus sumbu x, mendekati akan tapi nggak kena. Nah, bayang ya,
Oke. Oke. Kemudian untuk gitu juga untuk A-nya yang lebih dari satu gitu, ya kan? Misalkan A yang lebih dari satu, tadi 2 pangkat X gitu kan. Nah, X-nya di sini misalkan start dari sini, ya kan? Anggaplah di sini minus 2 gitu ya. Berarti 2 pangkat minus 2 berarti 2 pangkat minus 2 kan? Berarti seperempat gitu kan. Nah, di sini kan seperempat, di sini kan di sini lah anggap seperempatnya ya kan? Seperempat berarti titiknya sini kan minus 2, seperempat gitu kan. Nah, ya kan? Berarti dia kalau dia lebih dari satu kan, berarti nilainya gitu dia kalau tadi kurang antara 0 dan 1 itu kan dari atas ya. Wow, cara yang ke bawah gitu lah. Nggak mengenai sumbu X, hampir mendekati sumbu X. Ya kan? Kemudian kalau dia berarti bilangan pokoknya itu bilangan lebih dari satu gitu. Berarti dia di start dari bawah gitu. Dia selalu di atas sumbu Y ya. Ingat ya kalau dia Y sama X. Ya, start makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Nah, gitu. Oke? Ingat, kalau dia fungsi eksponen, dia nggak pernah bernilai negatif ya. Makanya dia selalu berada di atas sumbu Y gitu. Sumbu Y positif kan. Nah. Oke, kebayang ya? Oke. Lanjut. Oke. Oke, sifat fungsi eksponen itu ya. Ini udah pada tahu lah dari pelajaran di sekolah ya. Nilai fungsi itu selalu positif ataupun negatif itu grafik selalu di atas sumbu X ya kan. Inilah tadi dibilang tadi kan. Grafik selalu di atas sumbu X. Nah, itu memotong di sumbu Y. Ya, ini selalu pasti memotong mereka ini. Yang satu ini kurva untuk A-nya itu bilangan pokoknya di antara 0 dan 1. Sedangkan yang ini lebih dari 1. Mereka ketemu saat titik potong 0,1 gitu. Oke, mempunyai asimptot dasar itu Y sama dengan 0 ya kan. Y sama 0 itu yang di sini. Asimptot dasarnya. Di sini sepanjang ini Y-nya 0 ya kan. Y sama 0 itu berarti sumbu X ya. Ini sumbu X. Sumbu X gitu. Nah, monoton naik untuk A lebih dari 1 dan monoton turun untuk A kurang dari 1 ya. Kemudian mempunyai fungsi inverse yaitu logaritma. Nah, ini selalu harus digarisbawahi ya. Inverse dari eksponen itu ya logaritma gitu. Oke ya, inverse dari integral itu turunan. Nah, inverse itu kebalikan ya. Inverse dari bagi, apa inverse-nya? Ya kali gitu kan. Inverse dari tambah kurang gitu kan. Nah, itu selalu. Oke. Kemudian fx sama dengan fungsi a pangkat x gitu kan. Berarti inverse dari x gitu, fungsi x itu a log x gitu. Nah, ya kan? Kebayang ya? Gimana sih kak ini kak? Kenapa bisa gini? Ya, gini. Fx sama dengan a pangkat x gitu ya. Nah, ingat dalam matematika itu ada itu hakikatnya gitu. Kalau persamaan di kiri kita ubah bentuknya, persamaan di kanan juga ubah bentuknya. Nah, kita boleh dalam matematika itu mengubah bentuknya, tetapi kita tidak boleh mengubah nilainya. Oleh karena itu, di persamaan ruas kiri, kita logaritmakan, ya kan? Jadi logaritma fx, di persamaan ruas kanan juga kita logaritmakan gitu. A pangkat x ya kan? Oke? Baik ya? Sehingga di sini kan jadi log fx kan? Sama dengan x kali log a gitu kan. Maka di sini adalah x sama dengan log a dibagi atau log fx dibagi log a kan. Nah, log fx dibagi log a itu berarti a log fx gitu kan. Oke? Kebayang ya? Nah, inilah jadi dia fungsi inverse-nya gitu. Sehingga ini dilanjutlah jadi gini. F inverse x. Nah, itu sama dengan a log x. Nah, gitu dia. Oke. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, misalkan contoh soal sini.
Jika 8 pangkat X per 2 pangkat Y itu sama dengan 32 dan 4 pangkat X kali 2 pangkat Y sama dengan 32 pangkat 2, maka nilai X plus Y itu apa? Oke. Pertama, kalau saya soal gini, kita samakan dulu ke dalam satu bentuk dia. Nah, 8 pangkat X itu kan dengan 2 pangkat Y kan sama-sama 2 pangkat gitu kan. Maka sini 2 pangkat 3X ya kan? 3X per 2 pangkat Y kan. Itu sama dengan oke. Sama dengan 32 itu adalah 2 pangkat 5 gitu kan. Nah, berarti 2 pangkat 3X dibagi 2 pangkat Y. Ingat, eksponen kalau bagi, berarti pangkatnya dikurang ya. 2 pangkat 3X kurang Y gitu kan. Sama dengan 2 pangkat 5. Ya kan. Nah, ingat kalau dalam eksponen ini bisa kita coret ya. Coret gitu ya. Oke. Kemudian berarti ini apa? Sisanya 3X minus Y ya. Sama dengan 5 gitu ya. Nah, kemudian 4 pangkat X kali 2 pangkat Y sama 32. Kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat juga. Ya, 2 pangkat X kali 2 pangkat 2 pangkat Y. 2 pangkat Y. Pangkat Y itu sama dengan 32 itu adalah 2 pangkat 5 tadi ya. 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Nah, Oke. Ini kalau perkalian eksponen apa? Berarti tambah ya. 2 pangkat 2X tambah Y gitu kan. Sama dengan 2 pangkat, kalau dia perkalian apa? Kalau dipangkatkan lagi, berarti perkalian ya. 5 kali 2, 10 gitu ya. Oke. Berarti ini bisa kita coret. Dicoret, ya kan? Berarti sisanya apa? Ya 2X plus Y sama dengan 10 ya. Nah, tinggal dieliminasi nih ya. Eliminasi, taruh di sini 2X plus Y-nya sama dengan 10, ya kan? Ini kita tambahkan ya. Berarti 5X sama dengan 15. Ya, X sama dengan 3 ya. Dan berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 10 dikurang 2X kan? 10 kurang 6 ya. Y sama dengan 4 ya. Maka X plus Y sama dengan 3 plus 4 gitu ya. Sama dengan 7 ya. Kebayang ya? Ya, ini masih soal sederhana. Ya, X-nya. Oke. Next, untuk contoh soal kedua. Jika X memenuhi persamaan 9X ditambah 8 kali 3 pangkat X kurang 1 sama dengan 1, maka 9 pangkat X kuadrat per 3 pangkat X itu sama berapa? Nah, yang lagi kalau jumpa soal gini, ya kan, kita buat dia dalam satu bentuk. Nah, karena di sini 9 dan 3 berarti sama-sama punya FPW 3 gitu ya kan. 3. Berarti kita bentuk dalam 3 dia. Nah, 9 pangkat X itu sama dengan 9 itu 3 kuadrat ya. Nah, 3 kuadrat ya kan. 3 kuadrat pangkat X gitu kan. Ditambah 8 3 pangkat X kurang 1 sama dengan 1 gitu ya. Oke. Nah, kalau seperti ini bisa kita lanjut lagi. 3 pangkat 2 ini kan bisa kita ubah ini kan. Jadi dia kita balikkan, kita rocker tempatnya. 3 pangkat X dipangkat 2 kan. Sama aja kan. Ujung-ujungnya dia adalah 3 pangkat 2X gitu kan. Ditambah. Nah, ini 8 kita pisah. Kali 3 pangkat X. Nah, karena dia kurang kan, berarti per gitu kan. Per 3 pangkat 1 gitu kan. Berarti per 3 gitu. Sama dengan 1. Kebayang nggak? Kebayang ya? Oke. Kemudian kita kali 3 semua. Kita kali 3. Ya kan? Jadi kan ini 3 kali 3 pangkat X kuadrat ya. Tambah. Ini 8 kali 3 ya. 8 kali 3 pangkat X sama dengan 3 gitu ya. Nah, sini bisa kita misalkan aja sini. 3 pangkat X itu adalah
kotak ya. Nah, berarti di sini 3 kotak kuadrat ya. Ditambah 8 kali kotak ya. 8 kotak gitu ya. Dikurang 3 ya, sama dengan 0. Oke. Berarti ini bisa kita cari nih. Akar-akarnya ini. 3 kotak. Satu lagi kotak gitu kan. Karena di sini minus, berarti sini plus 3 ya. Oke, di sini min 1 gitu. Sama 0. Berarti kotak sama dengan kotak, aduh. Ya, kotak itu sama dengan 1/3 atau kotak sama dengan minus 3. Kotaknya apa tadi? Balikkan 3 pangkat X gitu. 3 pangkat X sama dengan 1/3 atau 3 pangkat X sama dengan minus 3. Nah, ini yang mana nih? Yang betul ini nilainya? Yaitu yang pecahan ya. Ingat, di eksponen tidak pernah nilainya itu adalah negatif gitu ya. Ini yang betul gitu. Ini tidak memenuhi TM. Ya kan? Maka kalau gitu di sini apa? 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 1 ya. Berarti X-nya adalah min 1 gitu kan. Kebayang ya? Maka di sini jawabannya apa? Ya kan? 9 kali pangkat min 1 kuadrat kan? Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat ya. Per 3 pangkat min 1 gitu kan. Ini berarti apa? Ini langsung aja 3 kuadrat gitu kan. 3 kuadrat per 3 pangkat min 1. Berarti apa ini? 3 pangkat 2 dikurang min 1 gitu kan. Berarti adalah 3 pangkat 3 gitu kan. Berarti nilainya adalah 27 ya. Oke. Bayang ya. Sampai sini ya. Oke, nilainya 27 berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, kita lanjut ke soal 3. Ya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 9 pangkat 2x kurang 4 lebih dari sama dengan 1/27x kuadrat kurang 4. Nah, ini ingat, dalam penyelesaian ini kita harus buat dulu dalam satu bentuk dia. Kalau misalnya ini kan kita bisa perhatikan 9 dan 27 ya. Nah, kita bisa buat dia dalam bentuk 3 ya, pangkat 3 gitu ya. Pangkat 3. Bilangannya pokoknya 3. Oke, kita mulai dari mana? Oke, berarti kita ubah dulu bentuknya ini. Di 9 pangkat 2x kurang 4 kan 9 itu 3 pangkat 2 ya. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2x kurang 4. Berarti kalau pangkat yang dipangkatkan hasilnya adalah perkalian ya, pangkat yang dikalikan gitu ya. 2x kurang 4 gitu ya. Ya kan, lebih dari. Nah, 27 ini adalah 3 pangkat 3 ya. Berarti kalau 1/3 pangkat 3 itu adalah 3 pangkat minus 3 ya. Oke. Kan dipangkatkan lagi, berarti dikalikan x kuadrat minus 4 gitu ya. Oke. Nah, kalau dalam persamaan pertidaksamaan ini berlaku nih. Kita coret dulu nih. Kalau udah sama pangkatnya udah. Oke, berarti dia sekarang di 2 kali 2x gitu, berarti 4x gitu ya. Kurang 8 gitu ya. Lebih dari minus 3 kali x kuadrat, berarti minus 3x kuadrat ya. Dikurang, ditambah ya. Minus 3 kali minus 4, 12 ya. Nah, minus 3x kuadrat kita pindahkan cross kiri. Ya kan, berarti 3x kuadrat. Ya kan. Tambah 4x. Ya, minus 12 ini kita pindahkan cross kiri, jadinya minus 20 ya. Oke, lebih dari 0.
Sampai sini kebayang ya. Nah, tinggal cari akar-akar persamaannya. Ini 3 kan. Oke, sini X. 3X gitu kan. Nah, karena sini plus, berarti sini adalah plus, ayo berapa? 10/2 kan. Berarti kalau 10/2 di sini adalah sini ya negatif 2, di sini plus 10 gitu ya. Ya kan? 3 kali minus 2 ya minus 6 ya. 10 kali X 10 minus 6 tambah 10 jadinya plus 4 gitu ya. Oke. Berarti sini adalah X nilainya itu minus 10/3 atau X 2. Nah, gimana cara tandanya? Ya, ini kita gambar garis bilangan. Nah, garis bilangan masukkan nilainya minus 10. Di sini kan minus 10/3 ya. Ya kan? Kalau tanda ada sama dengannya berarti sini bulat hitam gitu ya. Kemudian di sini adalah 2 ya. Sama juga bulat hitam. Nah, ingat pertama karena kita ini tandanya lebih dari, berarti kita harus yang positif ya, nilai dari garis bilangannya ini. Nah, coba ambil titik ujinya itu 0 gitu. Kan sini 0 gitu ya. Ya kan? 0 kita masukkan ke dalam persamaan, berarti 0 kali 3x kuadrat, berarti 3 kali 0 kuadrat ya. Ini 0, 0, dan sisanya minus 20. Ternyata dia tanda negatif gitu ya kan. Nah, kalau di sini negatif, berarti kalau di sini apa? Positif dan positif ya. Nah, gimana cara Kak? Kenapa bisa positif? Nah, ambil titik ujinya. Minus 10/3 itu minus 3,333 kan. Nah, ambil aja lebih rendah dari, lebih kecil dari minus 3,3 apa? Minus 4. Masukkan ke persamaan minus 4. Nanti hasilnya itu pasti positif gitu. Minus 4 kuadrat ya berapa? 16 ya. 16 kali 3 48 ya. 48 kali 48 kurang 12. Berapa 48 kurang 12 ya? 28 ya. 38 kurang 20 ya. Positif kan? 18 gitu. Nah, positif. Nah, gini juga yang ini lebih dari 2. Ya kan? Ambil titik uji misalkan 3 kuadrat 9 kali 3 27 tambah 12 39 ya. 39 kurang 20 ya, tetap positif ya. Nah, berarti yang lebih dari berarti ambil yang persamaan penyelesaiannya yang positif gitu. Maka cepatnya ini kan tipsnya gitu, biasanya kalau lebih dari ini, nah kalau lebih dari ini berarti dia ngambil tandanya yang negatif itu selalu kurang dari, yang positif berarti lebih dari gitu. Oke? Kebayang ya? Oke. Berarti penyelesaian dari soal ini apa? Yang C ya. X di mana X kurang dari minus 10/3 atau X lebih dari sama dengan 2. X kurang dari sama dengan 10/3 ya. Oke, segitu dulu pertemuan kali ini. Nah, kita bertemu untuk pertemuan kedua yaitu logaritma.